Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai materi sejarah kontemporer dunia dan pengaruhnya bagi kehidupan global. Ini merupakan bab 5 pada mata pelajaran sejarah peminatan kelas 12. Materi pada video kali ini meliputi runtuhnya Vietnam Selatan, apartheid di Afrika Selatan, runtuhnya Uni Soviet, runtuhnya Jerman Timur, konflik di Yugoslavia, serta konflik di Cekoslovakia. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Vietnam dulunya merupakan negara di bawah jajahan Prancis. Oleh Prancis, Vietnam dan Kamboja disatukan menjadi Uni Indochina pada tahun 1887. Pada tahun 1940, ketika Perang Dunia II, Vietnam berhasil dikuasai oleh Jepang. 25 September 1945, Ho Chi Minh, ini merupakan Ho Chi Minh, tokoh komunis dari Vietnam Utara, berhasil memproklamasikan kemerdekaan Vietnam dengan nama Republik Demokrasi Vietnam, pusat pemerintahnya di Hanoi. Setelah Jepang kalah pada Perang Dunia II, Prancis kembali hendak menguasai Vietnam. Prancis kemudian menerapkan politik pecah belah dengan cara mengangkat Baudia sebagai penguasa Vietnam pada tahun 1949. Pada bulan Februari 1954, Amerika Serikat, Prancis, dan Uni Soviet mengadakan pertemuan di Berlin, di Jerman, salah satunya membahas masalah Indochina. Pada tanggal 20 Juli 1954 disepakati Konferensi Jenewa yang keputusannya antara lain mengakui kemerdekaan negara Kamboja, Laos, dan Vietnam. Yang kedua, menyetujui bahwa wilayah Vietnam terbagi atas Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan dengan batas garis 17 derajat lintang utara. Prancis kemudian akan menarik seluruh pasukannya dari Vietnam. Pasukan dari Vietnam Utara harus menarik pasukannya dari Vietnam Selatan. Begitu juga Vietnam Selatan harus menarik pasukannya dari Vietnam Utara. Kemudian akan diadakan pemilu pada bulan Juli 1956 untuk menyatukan Vietnam di bawah pengawasan Komisi Pengawas Internasional. Dengan adanya konferensi Jenewa ini membuat Vietnam terpecah menjadi dua, yakni Vietnam Utara bernama Republik Demokrasi Vietnam yang pro dengan komunis, dan wilayah Vietnam Selatan yang bernama Republik Vietnam yang berideologi liberalis. Kemudian terjadilah Perang Vietnam. Perang Vietnam ini dilatar belakangi oleh keinginan Ho Chi Minh, pemimpin dari Vietnam Utara, yang menginginkan bersatunya Vietnam. Kemudian Ho Chi Minh mengirimkan pasukan Viet Minh menyusup ke Vietnam Selatan. Usaha untuk menyatukan wilayah Vietnam ini didukung oleh Uni Soviet dan Cina. Orang-orang komunis di Vietnam Selatan membentuk pasukan gerilyawan yang dikenal dengan pasukan Viet Cong. Amerika Serikat dan sekutunya kemudian membantu Vietnam Selatan untuk melawan Vietnam Utara. Pada tahun 1970, pemerintah Vietnam Selatan dan pemerintah Amerika Serikat melakukan perundingan di Paris, tetapi belum berhasil mengakhiri konflik. Kemudian Viet Minh dan Viet Cong secara tiba-tiba pada tanggal 3 April 1972 melakukan serangan besar-besaran dan hampir saja menguasai Saigon yang merupakan ibu kota dari Vietnam Selatan. Kemudian Amerika mengirimkan pasukannya ke wilayah Vietnam Selatan. Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam ini tidak bisa dipisahkan kaitannya dengan adanya teori domino. Apabila satu daerah dikuasai oleh komunis, maka daerah sekitarnya juga akan terpengaruh oleh komunis. Teori ini diciptakan oleh Amerika, tujuannya adalah untuk membendung pengaruh komunis di dunia. Usaha yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam Perang Vietnam antara lain, yang pertama adalah menempatkan pasukan Amerika Serikat di Vietnam Selatan, yang kedua melatih pasukan Vietnam Selatan, yang ketiga mempersenjatai pasukan Vietnam Selatan. Akan tapi usaha yang dilakukan oleh Amerika Serikat tidak membuahkan hasil yang signifikan. Amerika Serikat kalah dalam Perang Vietnam. Penyebabnya antara lain, yang pertama, pasukan Vietnam Utara lebih menguasai medan pertempuran. Mereka menerapkan taktik perang gerilya di mana mereka sudah paham dengan seluk-beluk
kondisi pegunungan yang ada di Vietnam. Yang kedua, kondisi di Vietnam Selatan sendiri terjadi perpecahan. Ada beberapa pihak yang menginginkan Vietnam untuk bersatu karena perpecahan yang ada di Vietnam itu merupakan akibat dari adu domba yang dilakukan oleh Prancis. Yang ketiga, keterlibatan Amerika Serikat di Vietnam tidak disetujui secara total oleh rakyat Amerika. Yang keempat, Vietnam Utara dibantu oleh Cina dan Uni Soviet. Akhirnya disepakatilah perjanjian damai Paris pada tahun 1973 di mana Amerika Serikat berjanji untuk mengakhiri keterlibatan militernya di Vietnam. Presiden AS Richard Nixon dan Menteri Luar Negerinya Henry Kissinger memutuskan untuk menarik pasukan Amerika Serikat dari wilayah Vietnam. Pada tanggal 30 April 1975, Presiden baru Vietnam Selatan yaitu Dong Van Minh yang baru dilantik tanggal 28 April menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Viet Cong. Untuk merayakan kemenangan ini, maka Viet Cong mengubah nama Saigon, ibu kota dari Vietnam Selatan, menjadi Ho Chi Minh sesuai dengan nama tokoh pemimpin dari Vietnam Utara. Akhirnya secara resmi Vietnam bersatu pada tanggal 2 Juli 1976. Setelah hampir berapa puluh tahun terpisah, akhirnya Vietnam berhasil bersatu kembali. Tokoh dari Eropa yang pertama kali sampai di Afrika Selatan adalah Bartholomeus Dias, merupakan penjelajah dari Portugis yang berhasil sampai di Tanjung Harapan atau Cape Town. Selanjutnya bangsa Belanda datang tahun 1652. Orang Belanda yang tinggal di Afrika Selatan disebut kaum Boer. Afrika Selatan merupakan daerah penghasil emas sehingga terjadilah perang Boer antara Belanda dengan Inggris yang dimenangkan oleh Inggris. Gejala pelaksanaan politik apartheid itu ditandai dengan dikeluarkannya beberapa perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintah Inggris yang bekerja sama dengan kaum Boer. Adapun penerapan politik apartheid, gejalanya muncul dari dikeluarkannya berbagai peraturan, antara lain yang pertama adalah Native Land Act, yakni undang-undang pemilikan tanah, isinya melarang orang kulit hitam untuk membeli tanah di luar daerah yang telah disediakan untuk mereka. Kemudian yang kedua ada Population Act atau Undang-Undang Pendaftaran Penduduk. Isinya ini mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompoknya masing-masing. Kemudian ada Immoralitas Act, ini merupakan undang-undang perkawinan. Isinya melarang perkawinan campur antara kulit putih dengan orang kulit hitam. Satu lagi adalah Bantu Autoris Act, yaitu undang-undang tentang penghapusan Dewan Perwakilan Rakyat Pribumi atau kulit hitam. Pelaksanaan politik apartheid di Afrika Selatan itu dicetuskan oleh Perdana Menteri Daniel Francois Malan dengan dikeluarkannya apartheid ontwikkeling atau politik apartheid, yakni pengembangan ras yang terpisah atau segregasi ras. Dalam hal ini, politik apartheid adalah membedakan derajat manusia berdasarkan warna kulit. Penduduk Afrika Selatan kemudian dibagi menjadi 4 kelompok, yakni kelompok kulit putih, kulit hitam, kulit berwarna, ini Indo campuran, dan kelompok Asia. Selanjutnya, penerapan undang-undang terkait politik apartheid antara lain Land Act, yakni undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang sudah ditentukan. Kemudian Group Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Kemudian ada Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok dan sukunya masing-masing. Orang-orang kulit hitam dalam hal ini sangat terdiskriminasi sekali, padahal mereka adalah penduduk mayoritas, hampir 71% dari seluruh penduduk Afrika Selatan. Sedangkan orang kulit putih yang memerintah itu besarannya hanya 16% dari penduduk Afrika Selatan.
Selanjutnya, pada masa Perdana Menteri Hendrik Verwoerd melakukan kebijakan pembangunan terpisah. Pada masa Hendrik Verwoerd, dikeluarkanlah Bantu Self-Government Act, dibangun Homelands bagi kaum kulit hitam. Sistem ini ditujukan agar kulit hitam kehilangan hak politik dalam politik Afrika Selatan. Kaum kulit hitam ini hanya boleh mempelajari tentang kebudayaan masing-masing, harus memiliki surat jalan jika ingin keluar dari wilayahnya, dan dilarang melakukan perkawinan antar ras. Selanjutnya, perlawanan terhadap politik apartheid. Cara perjuangannya dilakukan antara lain melakukan demo, pemogokan, serta membawa masalah Afrika Selatan dalam forum-forum internasional. Tokoh penentang politik apartheid antara lain Nelson Mandela, yakni pemimpin dari African National Congress atau ANC yang bertujuan untuk membentuk negara Republik Afrika Selatan yang demokratis dan non-ras. Kemudian ada Uskup Agung Desmond Tutu dari pihak gereja, ada Mangosuthu Buthelezi dari Partai Kebebasan Inkatha, kemudian ada Raja Godwill Zwelithini yang merupakan Raja Zulu, dan juga Winnie Mandela. Pada masa pemerintahan F.A. de Klerk, ini lebih bersifat moderat. Pada tanggal 11 Februari 1990 membebaskan Nelson Mandela. Jadi perlu kalian tahu bahwa Nelson Mandela itu dipenjara dari tahun 1960. Ketika melakukan demo, Nelson Mandela ditangkap kemudian dipenjara dan baru dibebaskan tahun 1990. Selanjutnya pada tahun 1991 menghapuskan Undang-Undang Kepemilikan Tanah, Undang-Undang Daerah Pemukiman, kemudian ada Undang-Undang Pendaftaran Penduduk. Kemudian pada bulan Juni 1991 menghapuskan politik apartheid. Selanjutnya melaksanakan pemilu pada tanggal 26 sampai 29 April 1994 yang dimenangkan oleh ANC. Akhirnya hasil pemilu menempatkan Nelson Mandela sebagai Presiden Afrika Selatan, F. de Klerk Wakil Presiden dari kulit putih, Thabo Mbeki Wakil Presiden dari kulit hitam. Yang pertama kali kita bahas adalah mengenai sejarah berdirinya Uni Soviet. Ini berawal adanya revolusi Bolshevik yang menentang pemerintahan Tsar Nicholas II pada tahun 1917. Revolusi ini berhasil menggulingkan pemerintahan Tsar Nicholas II. Revolusi ini sendiri dipimpin oleh Vladimir Lenin. Pada tanggal 13 Desember 1922, Lenin kemudian membentuk Uni Republik Sosialis Soviet yang beranggotakan 15 negara. Uni Soviet menganut sistem politik satu partai, yakni Partai Komunis. Kemudian pada tahun 1924, Joseph Stalin menggantikan Vladimir Lenin. Uni Soviet kemudian menjadi salah satu pemenang Perang Dunia II bersama Amerika Serikat. Nanti berakhirnya Perang Dunia II menyebabkan terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Pada masa Mikhail Gorbachev, Uni Soviet mengalami berbagai kemunduran. Kondisi perekonomian Uni Soviet terpuruk. Akhirnya Mikhail Gorbachev mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain Glasnost, yakni keterbukaan untuk membuka diskusi tentang masalah ekonomi, sosial maupun masalah politik. Kemudian ada perestroika, yakni restrukturisasi dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kemudian ada demokratisasi, yakni demokratisasi dalam bidang pemerintahan. Serta yang terakhir adalah Zhokozhnost, yakni peradilan yang tidak memihak. Pembaruan yang dilakukan Mikhail Gorbachev mengalami kegagalan. Hal ini dibuktikan dengan satu, situasi politik di Uni Soviet semakin tidak stabil, sistem ekonomi bertambah buruk, kehidupan sosialnya semakin buruk, dan yang keempat adalah terjadinya konflik antar etnis dan gerakan separatis. Mikhail Gorbachev kemudian dikudeta oleh Gennady Yanayev pada tanggal 19 Agustus 1991. Atas bantuan Boris Yeltsin, yakni pemimpin dari Rusia, kekuasaan Mikhail Gorbachev berhasil dipulihkan. Pada tanggal 8 Desember 1991, Uni Soviet dibubarkan. Adapun negara-negara pecahan Uni Soviet antara lain Rusia, Estonia, Latvia, Lituania, Belarusia, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, dan Tajikistan. Uni Soviet kemudian terpecah menjadi 15 negara,
yang mana Rusia masih menjadi salah satu negara terbesar di dunia. Bayangkan saja bagaimana besarnya Uni Soviet pada saat itu. Apabila dikaji lebih lanjut, penyebab runtuhnya Uni Soviet antara lain paham komunis yang sentralistis ternyata tidak mampu membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Uni Soviet. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan diktator melahirkan gerakan pro-demokrasi. Tiga, pembentukan Uni Soviet dilakukan secara paksa. Kemudian yang keempat, ekonomi yang semakin memburuk. Dan yang kelima adalah melemahnya dominasi militer. Ini merupakan penyebab runtuhnya Uni Soviet. Adapun dampak runtuhnya Uni Soviet, yang pertama adalah berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Yang kedua adalah munculnya negara-negara baru bekas Uni Soviet, tadi ada 15 negara. Kemudian yang ketiga, runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur. Contohnya saja di Rumania, Polandia, Hungaria, dan Jerman Timur. Yang keempat adalah Amerika tampil sebagai negara adidaya. Dan yang kelima adalah mempermudah penyatuan Jerman. Terpecahnya Jerman, hal ini tidak bisa dilepaskan dari keikutan Jerman pada Perang Dunia II. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Jerman harus mengalami kekalahan dari blok sekutu. Konsekuensi dari kekalahan Jerman ini, kemudian Jerman harus menandatangani yang namanya Perjanjian Potsdam. Adapun hasil Perjanjian Potsdam, yang pertama, Jerman dikuasai oleh 4 negara sekutu. Untuk wilayah Jerman bagian barat itu dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, sedangkan wilayah Jerman bagian timur itu dikuasai oleh Uni Soviet. Yang kedua, kota Berlin yang terletak di tengah daerah pendudukan Uni Soviet juga dibagi menjadi dua, yakni Berlin Timur yang diduduki oleh Uni Soviet dan Berlin Barat dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Yang ketiga, wilayah Danzig dan daerah Jerman di sebelah timur Sungai Oder dan Hesse diberikan kepada Polandia. Yang keempat, demilitarisasi bagi Jerman, yakni penghapusan militer Jerman. Jerman harus membayar kerugian perang. Pada bulan September tahun 1949 terbentuklah Republik Federasi Jerman atau Jerman Barat beribu kota di Bonn. Jerman Barat ini kemudian bergabung dalam NATO. Jadi Jerman Barat bergabung dengan Blok Barat. Kemudian pada bulan Oktober 1949 terbentuk Republik Demokrasi Jerman atau Jerman Timur beribu kota di Berlin dan ini bergabung dalam Pakta Warsawa atau bergabung dalam Blok Timur. Kota Berlin sendiri dibagi menjadi dua, yakni Berlin Barat dengan Berlin Timur. Dibangunlah tembok pembatas, yakni tembok Berlin pada tanggal 13 Agustus 1961. Ini merupakan gambar dari tembok Berlin. Proses bersatunya Jerman, faktor pendorong bersatunya Jerman antara lain keinginan rakyat Jerman untuk bersatu kembali karena Jerman merupakan satu bangsa, yakni bangsa Arya yang harus terpecah gara-gara Perang Dunia II. Yang kedua, Jerman Barat secara ekonomi lebih maju dibandingkan Jerman Timur. Makanya banyak orang-orang dari Jerman Timur yang menyeberang untuk lari ke wilayah Jerman Barat. Yang ketiga adalah adanya reformasi di Uni Soviet yang dikeluarkan oleh Mikhail Gorbachev. Salah satunya adalah glasnost, yakni keterbukaan. Adanya keterbukaan ini membuat negara-negara yang tergabung dalam Blok Timur mengalami gejolak meminta untuk adanya kebebasan. Kemudian semakin banyak orang-orang Jerman yang melarikan diri untuk berpindah ke Jerman Barat. Selanjutnya pada tanggal 4 September 1989 terjadi demonstrasi di Leipzig. Ini sering disebut sebagai demonstrasi Senin, dilaksanakan setiap hari Senin dan jumlahnya semakin banyak. Mereka menuntut kepada pemerintah Jerman Timur agar lebih banyak hak dan kebebasan bagi rakyatnya. Selanjutnya dilakukanlah pertemuan 2+4. Pertemuan 2+4 ini dilaksanakan pada Februari 1990 yang membahas masalah penyatuan Jerman, berlangsung di Ottawa, Kanada. Negara yang menghadiri ada duanya, itu adalah negara Jerman Barat dan Jerman Timur, plus 4. Empatnya ini merupakan negara pemenang Perang Dunia II. Kemudian hasilnya pada tanggal 12 September ditandatangani perjanjian 2+4
yang isinya memperbolehkan penyatuan Jerman kembali. Tanggal 9 November 1989 akhirnya tembok Berlin diruntuhkan. Nah, tanggal 3 Oktober 1990 Jerman Barat dan Jerman Timur kembali bersatu dengan nama Republik Federal Jerman. Pada tanggal 2 Desember 1990 diadakan pemilu di Jerman yang dimenangkan oleh Partai Christian Democratic Union atau CDU. Kemudian Helmut Kohl terpilih menjadi Kanselir Jerman. Helmut Kohl ini merupakan tokoh dari Jerman Barat yang kemudian terpilih menjadi pemimpin Jerman. Kalau pemimpin Jerman itu namanya Kanselir. Nah, Deutschmark sebagai mata uang Jerman. Pada tanggal 14 Januari 1945 dibentuklah Republik Federasi Yugoslavia yang dipimpin oleh Josip Broz Tito. Yugoslavia sendiri terdiri dari Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Macedonia, Kosovo yang merupakan daerah otonomi, dan satu lagi adalah Vojvodina yang juga merupakan daerah otonomi. Selanjutnya kita bahas mengenai Yugoslavia pada masa Presiden Josip Broz Tito. Josip Broz Tito ini pada Perang Dunia memimpin rakyat Yugoslavia melawan Nazi Jerman dan menggulingkan kerajaan Yugoslavia. Tito berusaha menyatukan Yugoslavia yang multi etnis. Yugoslavia pada masa Josip Broz Tito juga mempelopori berdirinya gerakan non-blok. Nah, pada tahun 1980 Josip Broz Tito ini meninggal dunia dengan meninggalkan banyak masalah di Yugoslavia. Terutama dalam hal ini adalah kondisi perekonomian dan juga munculnya banyak disintegrasi di berbagai negara bagian. Sepeninggalnya dari Josip Broz Tito kemudian menimbulkan perpecahan di Yugoslavia. Kemudian terjadilah perang Yugoslavia, perang antar etnis di Yugoslavia. Adapun latar belakang konfliknya, yang pertama adalah adanya keinginan bangsa Serbia yang merupakan salah satu etnis di Yugoslavia yang ingin mendominasi politik di seluruh Yugoslavia. Kemudian adanya isu-isu primordialisme, sentimen etnis, dan juga sentimen agama. Pada tahun 1990, Slobodan Milošević yang merupakan dari etnis Serbia memproklamasikan berdirinya Republik Serbia Raya yang mengeklaim pewaris kekuasaan Yugoslavia. Hal ini kemudian ditentang oleh etnis yang lainnya. Pada tahun 1991, Franjo Tuđman memproklamasikan berdirinya negara Kroasia. Begitu juga kemudian etnis Slovenia dan etnis Macedonia juga memproklamasikan kemerdekaan negara-negaranya masing-masing, diikuti oleh etnis-etnis lainnya. Kemudian terjadilah pertempuran antar etnis di bekas Yugoslavia. Salah satunya adalah pertempuran di Bosnia-Herzegovina. Pada tahun 1992, Bosnia-Herzegovina memproklamasikan diri sebagai sebuah negara yang merdeka, mengikuti negara-negara bagian lain dari Yugoslavia. Akan tetapi hal tersebut ditentang oleh etnis Serbia dan Kroasia. Nah, Serbia kemudian mengirimkan pasukannya ke Bosnia. Kemudian terjadilah pembantaian terhadap orang-orang Islam Bosnia. Salah satu pembantaian yang terkenal adalah pembantaian Srebrenica. PBB menjatuhkan embargo internasional, embargo ekonomi terhadap bangsa Yugoslavia yang saat itu dikuasai oleh etnis Serbia, serta menyerukan gencatan senjata. Yang kedua adalah desakan dari negara G7 terhadap Serbia untuk menarik pasukannya dari Bosnia. Ada juga PBB mengirimkan pasukan perdamaian bagi Bosnia, yakni United Nations Protection Force atau UPROFOR, dan Indonesia turut serta di dalam pasukan PBB ini, yakni pasukan Garuda ke-14. Kemudian pasukan dari PBB ini digantikan oleh pasukan dari NATO. Selain itu juga dilakukan berbagai upaya perundingan damai, salah satunya adalah perundingan Dayton. Adapun isi dari perjanjian Dayton, pertama, Bosnia-Herzegovina tetap sebagai negara tunggal secara internasional. Kemudian ibu kota Sarajevo tetap bersatu di bawah Federasi Muslim Bosnia Kroasia, dan beberapa wilayah administrasi otonom dikontrol oleh Serbia Bosnia. Radovan Karadzic dan Jenderal Mladic dianggap sebagai penjahat perang oleh Mahkamah Internasional dan tidak boleh memegang jabatan. Yang keempat, pengungsi berhak kembali ke tempat semula.
Yang kelima, pemilu akan diselenggarakan antara 6 sampai 9 bulan setelah penandatangan perjanjian. Negara Cekoslovakia ini merupakan gabungan dua negara, yakni Ceko dan Slovakia. Di sini sebelah utara ada Ceko, di sebelah selatan ada Slovakia. Negara Cekoslovakia terbentuk pada 14 November 1918 yang awalnya termasuk wilayah kekuasaan Kekaisaran Austria-Hungaria. Pada Perang Dunia II, Cekoslovakia dikuasai oleh Jerman. Kemudian setelah berakhirnya Perang Dunia II, Cekoslovakia bergabung dalam Pakta Warsawa. Ini pengaruh Uni Soviet dalam Cekoslovakia sangat besar, yang mana pemerintahan di Cekoslovakia dikuasai oleh Partai Komunis Cekoslovakia. Selanjutnya terjadi revolusi Bludru. Revolusi Bludru itu tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan semakin mundurnya Uni Soviet, dan akhirnya nanti Uni Soviet mengalami kehancuran. Revolusi Bludru terjadi pada tanggal 17 November sampai 29 Desember 1989. Disebut juga Revolusi Velvet atas pemikiran dari Václav Havel. Ini merupakan Václav Havel. Terjadi demonstrasi terhadap pemerintah komunis. Václav Havel kemudian terpilih menjadi presiden Cekoslovakia pada tahun 1990. Perpecahan Ceko dengan Slovakia dilakukan dengan cara damai, yaitu bahasa lainnya adalah Bludru, Velvet. Penyebab perpecahan sendiri antara lain perbedaan kultur antara kaum Ceko dengan kaum Slovakia. Kultur Ceko itu lebih cenderung ke peradaban Austria, sedangkan Slovakia lebih cenderung ke peradaban Hungaria. Kemudian faktor lainnya adalah perbedaan agama antara Ceko yang mayoritas beragama Kristen Protestan dengan Slovakia yang beragama Kristen Katolik. Selanjutnya, pembangunan di Slovakia yang agak tertinggal. Slovakia ini dianggap beban bagi Ceko, kemudian terjadi kesepakatan bersama untuk berpisah. Pada tanggal 1 Januari 1993, secara resmi kedua negara berpisah. Ceko beribu kota di Praha, dipimpin oleh Presiden Václav Havel, dan Slovakia beribu kota di Bratislav, dipimpin oleh Presiden Mikhail Kovac. Perpecahan antara Ceko dengan Slovakia ini termasuk perpecahan yang dilakukan secara damai. Demikianlah materi mengenai sejarah kontemporer dunia dan pengaruhnya bagi kehidupan global. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.